Salam jumpa, salam budi luhur. Berikutnya pada bagian ke-7 perkuliahan kewirausahaan, kita akan membahas tentang pengelolaan risiko bisnis atau risiko usaha. Nah, ini merupakan hal yang perlu diperhatikan bahwa memang sejak awal bahwa bisnis itu adalah bagaimana melakukan sesuatu dengan cara mengurangi atau kalau bisa menghilangkan risiko. Sehingga semua hal yang dilakukan oleh seorang pengusaha itu biasanya adalah berkonsentrasi supaya usahanya itu tidak terdampak oleh risiko-risiko yang tidak diinginkan atau yang merugikan. Nah, risiko itu adalah biasanya berkaitan dengan hal yang tidak baik, ya, negatif, ya, merupakan sesuatu yang tidak disukai atau tidak diinginkan dan berusaha untuk dihindari. Definisinya adalah ada yang mengatakan kejadian yang merugikan. Kalau dari sisi investasi, maka yang namanya risiko itu adalah sesuatu yang menyimpang, ya, dan biasanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu keuntungan. Kemudian risiko juga dalam sebuah perusahaan biasanya adalah bisa dikaitkan dengan peristiwa yang mungkin terjadi dalam operasional usaha sehingga dapat mengakibatkan kerugian usaha. Ini beberapa hal tentang beberapa hal yang menjadi definisi resiko. Resiko itu biasanya berhubungan dengan tadi kondisi bisnis yang selalu tidak pasti. Ya, risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Ya, dunia ini pasti tidak ada yang pasti adalah yang tidak pasti itu. Ya, contoh misalnya, apakah hari ini pasti hujan, apakah mendung, apakah dan seterusnya, apakah saham hari ini naik apa turun, dan apakah harga komoditi hari ini naik atau turun misalnya. Nah, ketidakpastian dalam berbagai aspek itu kemudian akan menimbulkan risiko, ya, yang dihadapi manusia atau pengusaha. Nah, ketidakpastian ada tingkatannya dan karakteristiknya. Sebenarnya yang menjadi tidak pasti itu macam-macam, ya. Yang pertama adalah ada yang tidak pasti itu tingkatannya apa? Yang sangat tinggi, ya. Mulai dari yang sangat tidak pasti gitu, ya. Ya, misalnya sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Misalnya apa? Eksplorasi ruang angkasa. Jadi yang ketidakpastian yang rendah itu berarti apa? Ya hukum malam lah, setelah pagi, siang, setelah siang, sore itu misalnya, itu sudah hampir pasti, ya. Tapi ketidakpastian yang objektif misalnya hasil bisa diidentifikasi, misalnya dadu, kalau dilempar kemungkinan muncul angka 1 berarti 1/6 karena sisi dadu itu ada 6 misalnya. Ya, ketidakpastian yang subjektif misalnya kebakaran, kecelakaan mobil, investasi, hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitas tidak diketahui. Jadi orang mau kecelakaan itu berapa tahun sekali misalnya, berapa bulan sekali misalnya, berapa hari sekali, itu tidak biasanya subjektif. Kemudian fluktuasi, jadi ya, kalau misalnya faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau fluktuasi ini banyak, ya. Ada yang karena masalah global yang tadinya tidak dipengaruhi oleh negara lain kemudian jadi dipengaruhi, adanya liberalisasi, adanya kecepatan proses informasi, ya. Ini mengakibatkan sesuatu itu menjadi fluktuasinya tidak menentu, bahkan meningkat. Tipe-tipe resiko biasanya ada risiko murni, risiko yang ada tetapi risiko kecelakaan, kebakaran, ya, kemungkinan kerugian karena tidak disengaja, ya. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan tapi seringkali juga tidak mendapat, ya. Potensi keuntungan dan kerugian terdapat dalam risiko ini. Contoh dalam usaha bisnis kita mengharapkan keuntungan tapi kadangkala mengalami kerugian. Contoh jual beli saham. Ya, kategori risiko ada yang murni
statis, dinamis, ya. Ada yang spekulatif, statis, dinamis, subjektif, ya, dan seterusnya. Kategori risiko statis, ya, dari waktu-waktu tetap gitu misalnya. Ya, ada yang dinamis, ini tidak tentu, kadang tinggi, kadang rendah misalnya. Ya. Kemudian kategorinya ada objektif tadi, fluktuasi, ada yang subjektif. Ya, sebesar 25 dinilai berbeda oleh masing-masing investor. Jadi kalau orang mengatakan oh saham ini kira-kira segini, saham ini kira-kira akan naik turun segini, nah itu makanya itu yang disebut subjektif. Tapi kalau ukuran umumnya 25 gitu. Kemudian contoh-contoh risiko murni, ya aset fisik, misalnya adanya penyusutan itu udah pasti, dipakai tidak dipakai, misalnya mesin itu tetap akan menua dan rusak, misalnya risiko karyawan, jika karyawan terjadi kecelakaan, sakit, dan seterusnya. Risiko legal, kalau misalnya kita tidak bayar pajak, telat bayar pajak misalnya, itu dan itu bisa diperkirakan berapa dendanya gitu. Contoh risiko spekulatif, risiko pasar, kredit, ya. Likuiditas, kita berharap ada pemasukan ternyata tertunda gitu. Risiko operasional, misalnya tiba-tiba hujan, tiba-tiba banjir, tiba-tiba ada bencana alam. Kemudian manajemen risiko, berarti bagaimana caranya kita, apakah kita mau risiko itu mau diapakan, dihindari, dihadapi, dikurangi gitu ya, sehingga perlu identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko. Risikonya dikelola dengan apa, diidentifikasi dengan apa? Ya kalau ada tanda-tanda misalnya akan ada terjadi risiko, maka caranya bagaimana? Nah, untuk mengidentifikasi itu. Ya, misal mengapa kompor gas bisa meledak? Oh karena apa identifikasinya? Oh karena ternyata selangnya sudah lama, regulatornya sudah lama, dan seterusnya. Dievaluasi itu bagaimana? Ya kemudian ya kita akan evaluasi. Apakah risiko ini akan kita ambil atau tidak, tujuannya seperti itu ya. Pengelolaan risiko bisa dihindari, pilihannya ditahan, ya sudahlah kita bayar aja namanya denda gitu misalnya. Diversifikasi, risikonya dibagi-bagi, dipecah, ini biasanya dilakukan dalam istilah bisnis itu lindung nilai misalnya. Ditransfer, dialihkan ke pihak lain dengan cara apa? Asuransi, ya pengendalian dikendalikan. Ya, kalau sudah terlalu tinggi maka dipasang alat-alat apa ya ini, alarm misalnya. Ya, pendanaan risiko. Ya, jadi disiapkan jika terjadi sesuatu sudah ada dananya misalnya seperti tadi asuransi itu ada premi, ada uang yang dicadangkan memang untuk mengantisipasi kalau terjadi risiko itu cara mengelolanya. Nah, itu kira-kira dalam usaha tentu banyak risiko dan risiko itu kemudian bisa dikelola dengan baik. Dan karena usaha tidak selalu menghadapi ketidakpastian, risiko itu pasti ada. Nah, bagaimana caranya supaya kita lebih yakin untuk menghadapi risiko itu? Tujuannya seperti itu, supaya kita tetap berani melakukan usaha. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam budi luhur.